Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fatina Wisni Amalia. Dan teman-teman saya ada Nadia Putri Anggraini dan Amrina Kusuma Pertiwi. Kami dari mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, program studi psikologi kelas 5C akan menyampaikan kepada teman-teman mengenai kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi. Nah, telah kita ketahui ya teman-teman, sebagai seorang psikologi itu kan bukan hal yang sangat mudah ya tentunya. Pasti ada saja masalahnya yang dihadapi. Nah, maka sangat diperlukan sekali bagi seorang psikolog untuk memiliki kemampuan yang memadai agar mereka dapat menjalankan dengan baik tanggung jawab dan peran mereka sesuai dengan kode etik psikologi. Nah, adanya kode etik psikologi ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan manusia dan memberikan pelindungan terhadap layanan masyarakat terkait praktek layanan psikologi. Namun, walau sudah terdapat kode etik psikologi, tidak menutup kemungkinan juga adanya berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh seorang psikolog atau ilmuwan. Maka dari itu, di sini kami akan membahas dan belajar bersama agar ketika kita semua menjadi seorang psikolog dapat menerapkan kode etik dengan benar, dapat menjaga kerahasiaan rekam dan tidak merugikan klien dalam masyarakat. Maka yang akan kami bahas adalah ruang lingkup kerahasiaan rekam dan pemeriksaan psikologi dalam kode etik psikologi. Contoh kasus yang terkait kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi dan unity of science yang terkait dalam contoh kasus tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Putri Anggraini, NIM 180701697. Saya akan menjelaskan materi mengenai kerahasiaan rekam dan pemeriksaan psikologi dalam kode etik psikologi serta contoh pelanggarannya. Yang pertama itu ada pasal 23 tentang rekam psikologi, yang kedua ada pasal 24 tentang mempertahankan kerahasiaan data, yang ketiga ada pasal 25 ada mendiskusikan batasan kerahasiaan data kepada pengguna layanan psikologi, yang keempat ada pasal 26 yaitu pengungkapan kerahasiaan data, yang kelima ada pasal 27 tentang pemanfaatan informasi dan hasil pemeriksaan untuk tujuan pendidikan atau tujuan lain. Pembahasan pertama itu pasal 23 tentang rekam psikologi. Jenis rekam psikologi ada dua, yang pertama rekam psikologi lengkap dan yang kedua ada rekam psikologi terbatas. Di dalam rekam psikologi lengkap itu terdiri dari A. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi membuat, menyimpan atau mengarsipkan, menjaga, memberikan catatan dan data yang berhubungan dengan penelitian, praktik, dan karya lain sesuai dengan hukum yang berlaku dan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan Kode Etik Psikologi Indonesia. B. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi membuat dokumentasi atas karya profesional dan ilmiah mereka untuk 1. Memudahkan pengguna layanan psikologi mereka di kemudian hari baik oleh mereka sendiri atau oleh profesional lainnya. 2. Bukti pertanggungjawaban telah dilakukan pemeriksaan psikologi. 3. Memenuhi prasyarat yang ditetapkan oleh institusi ataupun hukum. Yang C. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjaga kerahasiaan klien dalam hal pencatatan, penyimpanan, pemindahan, dan pemusnahan catatan atau data di bawah pengawasannya. D. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi menjaga dan memusnahkan catatan dan data dengan memperhatikan kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pelaksanaan kode etik ini. E. Apabila psikolog dan atau ilmuwan psikologi mempunyai dugaan kuat bahwa catatan atau data mengenai jasa profesional mereka akan digunakan untuk keperluan hukum yang melibatkan penerima atau partisipan layanan psikologi mereka, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab untuk membuat dan mempertahankan dokumentasi yang telah dibuat secara rinci, berkualitas dan konsisten seandainya diperlukan penelitian dengan cermat dalam forum hukum. F. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan pemeriksaan layanan psikologi terhadap seseorang dan menyimpan hasil pemeriksaan psikologinya dalam arsip sesuai dengan ketentuan karena suatu hal tidak memungkinkan lagi menyimpan data tersebut. Maka demi kerahasiaan pengguna layanan psikologi, sebelumnya psikolog dan atau ilmuwan psikologi menyiapkan pemindahan tempat atau pemberian kekuasaan pada sejawat lain terhadap data hasil pemeriksaan psikologi tersebut dengan tetap menjaga kerahasiaannya. Pelaksanaan dalam hal ini harus dibawa pengawasannya yang dapat dalam bentuk tertulis atau lainnya. Yang kedua ada rekam psikologi untuk kepentingan khusus.
yang berisi tentang A. Laporan pemeriksaan psikologi untuk kepentingan khusus hanya dapat diberikan kepada personal atau organisasi yang membutuhkan dan berorientasi untuk kepentingan atau kesejahteraan orang yang mengalami pemeriksaan psikologi. B. Laporan pemeriksaan psikologi untuk kepentingan khusus dibuat sesuai dengan kebutuhan dan tetap mempertimbangkan unsur-unsur ketelitian dan ketetapan hasil pemeriksaan serta menjaga kerahasiaan orang yang mengalami pemeriksaan psikologi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai contoh pelanggaran dari pasal 23 tentang rekam psikologi. Yang pertama, tersangka pembunuhan diduga mengidap kelainan jiwa oleh psikolog atau ilmuwan psikologi pada butir 1E. Yang kedua, ada psikolog atau ilmuwan psikologi memberi kuasa pada rekannya untuk menyimpan data kliennya pada butir 1F. Yang ketiga, ada perusahaan yang meminta data karyawan diduga bermasalah ke biro konsultan yang dulu menyeleksi karyawan baru hanya ditolak atau diterima tanpa penjelasan pada butir 2A. Baik, saya akan menjelaskan tentang pasal 24, yaitu mempertahankan kerahasiaan data. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Penggunaan keterangan atau data mengenai pengguna layanan psikologi atau orang yang menjalani layanan psikologi yang diperoleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam rangka pemberian layanan psikologi hendaknya mematuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dapat diberikan hanya kepada yang berwenang mengetahuinya dan hanya memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan tujuan pemberian layanan psikologi. Yang kedua, dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas diri pengguna layanan psikologi. Yang ketiga, dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan pengguna layanan psikologi, profesi, dan akademisi. Dalam kondisi tersebut, identitas orang yang menjalani pemeriksaan psikologi tetap dijaga kerahasiaannya. Selanjutnya ada contoh pelanggaran dari pasal 24 tentang mempertahankan kerahasiaan data. Yang pertama, ada psikolog atau ilmuwan psikologi memberikan data klien kepada pihak yang tidak berwenang dan menjelaskan hal-hal mengenai tujuan dari konseling. Itu terdapat pada butir 1. Yang kedua, ada psikolog atau ilmuwan psikologi memberikan data klien kepada pihak atau diceritakan ke mahasiswa atau rekannya secara gamblang. Itu terdapat pada butir 3. Kemudian pasal 25 yang mendiskusikan batasan kerahasiaan data kepada pengguna layanan psikologi. Untuk materi diskusi yang pertama, psikolog atau ilmuwan psikologi membicarakan informasi kerahasiaan data dalam rangka memberikan konseling atau konsultasi kepada pengguna layanan psikologi, baik perorangan, organisasi, mahasiswa, atau partisipan penelitian lainnya. Hal tersebut itu sebagai seseorang yang profesional. Data hasil pemberian layanan psikologi hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmiah atau profesional. Kemudian yang kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan tugasnya harus berusaha untuk tidak mengganggu kehidupan pribadi pengguna layanan psikologi, kalaupun diperlukan, itu pun diusahakan seminimal mungkin. Yang ketiga, dalam hal diperlukan laporan hasil pemeriksaan psikologi, maka psikolog atau ilmuwan psikologi hanya memberikan laporan baik berupa lisan maupun tulisan sebatas perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian untuk lingkup orang, yang pertama, pembicaraan yang berkaitan dengan layanan psikologi hanya dilakukan dengan mereka yang secara jelas terlibat dalam permasalahan atau kepentingan tersebut. Yang kedua, keterangan atau data yang diperoleh dapat diberitahukan kepada orang lain atas persetujuan pemakai layanan psikologi atau penasihat hukumnya. Yang ketiga, jika pemakai jasa layanan psikologi masih kanak-kanak atau orang dewasa yang tidak mampu untuk memberikan persetujuan secara sukarela, maka psikolog atau ilmuwan psikologi wajib melindungi agar pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani layanan psikologi tidak mengalami hal-hal yang merugikan. Lalu yang keempat, apabila psikolog atau ilmuwan psikologi melakukan konsultasi antar sejawat, perlu diperhatikan hal berikut dalam rangka menjaga kerahasiaan. Psikolog atau ilmuwan psikologi tidak saling berbagi untuk hal-hal yang sebenarnya seharusnya menjadi rahasia pengguna layanan psikologi, baik peserta riset atau pihak manapun yang menjalani pemeriksaan psikologi, kecuali dengan izin yang bersangkutan atau pada situasi di mana kerahasiaan itu memang tidak mungkin ditutupi.
Saling berbagi informasi hanya diperbolehkan kalau diperlukan untuk pencapaian tujuan konsultasi, itu pun sedapat mungkin tanpa menyebutkan identitas atau cara pengungkapan lain yang dapat dikenali sebagai identitas pihak tertentu. Lalu di sini ada contoh pelanggaran kasus pada pasal 25. Yang pertama, psikolog menceritakan hal-hal di luar batas perjanjian atau kesepakatan, yaitu sesuai butir 1C. Yang kedua, psikolog melibatkan diri pada orang-orang yang tidak terlibat dalam permasalahan tertentu gitu, sesuai dengan butir 2A. Jadi seorang ilmuwan psikologi atau seorang psikolog harus memiliki batasan dalam merahasiakan masalah kliennya. Data dari klien dapat dijadikan tujuan ilmiah bagi seseorang psikolog atau ilmuwan psikologi. Psikolog atau ilmuwan psikologi hanya memberikan laporan, baik lisan maupun tulisan, sebatas perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat. Adanya perjanjian ini, maka data klien akan aman dan akan menjadi rahasia bagi seorang psikolog atau ilmuwan psikolog dan klien saja. Kemudian seorang ilmuwan psikologi atau psikolog tidak boleh melibatkan orang lain dalam melibatkan permasalahan yang dihadapi klien, karena seorang psikolog harus bisa merahasiakan permasalahan kliennya. Selanjutnya pasal 26 yang berisi pengungkapan kerahasiaan data. Yang pertama, sejak awal psikolog atau ilmuwan psikologi harus sudah merencanakan agar data yang dimiliki terjaga kerahasiaannya dan data itu tetap terlindungi, bahkan sesudah ia meninggal dunia, tidak mampu lagi atau sudah putus hubungan dengan posisinya atau tempat praktiknya. Yang kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi perlu menyadari bahwa untuk pemilikan catatan dan data yang termasuk dalam klarifikasi rahasia, penyimpanan, pemanfaatan, dan pemusnahan data atau catatan tersebut diatur oleh prinsip legal. Yang ketiga, cara pencatatan data yang kerahasiaannya harus dilindungi mencakup data pengguna layanan psikologi yang seharusnya tidak dikenai biaya atau pemotongan pajak. Dalam hal ini, pencatatan atau pemotongan pajak mengikuti aturan sesuai hukum yang berlaku. Yang keempat, dalam hal diperlukan persetujuan terhadap protokol riset dari Dewan Penilai atau sejenisnya dan memerlukan identifikasi personal, maka identitas itu harus dihapuskan sebelum datanya dapat diakses. Yang kelima, dalam hal diperlukan pengungkapan rahasia, maka psikolog atau ilmuwan psikologi dapat membuka rahasia tanpa persetujuan klien hanya dalam rangka keperluan hukum atau tujuan lain seperti membantu mereka yang memerlukan pelayanan profesional baik secara perorangan maupun organisasi, serta untuk melindungi pengguna layanan psikologi dari masalah atau kesulitan. Kemudian di sini ada kasus pelanggaran pada pasal 26. Yang pertama, psikolog mengalami kecelakaan di mana dia itu belum merencanakan sebelumnya. Itu sesuai dengan butir yang pertama. Dan yang kedua, psikolog menarik atau mematok biaya terhadap kerahasiaan data klien yang sesuai dengan butir ketiga. Seorang klien harus membuat perjanjian terlebih dahulu dengan seorang psikolog atau ilmuwan psikologi. Jadi apabila terjadi sesuatu dengan seorang klien, maka data klien tersebut akan tetap aman dan terjaga kerahasiaannya. Psikolog atau ilmuwan psikologi perlu menyadari bahwa untuk pemilikan catatan dan data diatur oleh prinsip legal. Seorang ilmuwan psikolog atau psikologi tidak boleh mematokkan biaya demi kerahasiaan data kliennya supaya data klien aman, maka identitas itu harus dihapuskan sebelum datanya dapat diakses. Tujuan diungkapnya rahasia klien adalah dalam rangka keperluan hukum. Seorang psikolog atau ilmuwan psikologi dapat mengungkapkan rahasia kliennya tanpa persetujuan kliennya itu. Selanjutnya, pasal 27 yaitu pemanfaatan informasi dan hasil pemeriksaan untuk tujuan pendidikan atau tujuan lain. Nah, pada ayat pertama, pemanfaatan untuk tujuan pendidikan data dan informasi hasil layanan psikologi bila diperlukan untuk kepentingan pendidikan, data harus disajikan sebagaimana adanya dengan menyamarkan nama orang tua atau lembaga yang datanya digunakan.
Pada ayat kedua, pemanfaatan untuk tujuan lain, yaitu pada poin pertama, pemanfaatan data hasil layanan psikologi untuk tujuan lain selain tujuan pendidikan harus ada izin tertulis dari yang bersangkutan dan menyamarkan nama lembaga atau perorangan yang datanya digunakan. Pada poin berikutnya, yaitu khususnya untuk pemanfaatan hasil layanan psikologi di bidang hukum atau hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani layanan psikologi, maka identitas harus dinyatakan secara jelas dan dengan persetujuan yang bersangkutan. Pada poin berikutnya, yaitu psikolog dan atau ilmuwan psikolog tidak membuka kerahasiaan dengan pengguna layanan psikolog serta orang yang menjalani layanan psikolog untuk keperluan penulisan, pengajaran maupun pengungkapan di media, kecuali kalau ada alasan kuat untuk itu dan tidak bertentangan dengan hukum. Poin berikutnya, dalam pertemuan ilmuwan atau perbincangan profesi yang menghadapkan psikolog dan atau ilmuwan psikolog untuk mengemukakan data, harus diusahakan agar pengungkapan data tersebut dilakukan tanpa mengungkapkan identitas yang bisa dikenali sebagai seorang atau institusi yang mungkin bisa ditafsirkan oleh siapapun sebagai identitas diri yang jelas ketika hal itu diperbincangkan. Nah, berikut ini adalah contoh pelanggaran pada pasal 27, yaitu psikolog atau dosen memberikan data atau informasi kepada mahasiswa tanpa menyamarkan data identitas klien-klien. Dalam pemanfaatan data psikologis atau data ilmuwan psikolog dalam bidang pendidikan, diwajibkan kita untuk memberi sumber secara samarnya dan data harus disajikan sebagaimana data tersebut diperoleh. Bila dilakukan di luar bidang pendidikan, maka tetap harus ada izin tertulis dari yang bersangkutan dengan menyamarkan namanya dan lembaganya. Kecuali dalam hukum dan bidang masyarakat, data harus diberi secara jelas. Psikolog tidak membuka kerahasiaan pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani layanan psikologi untuk keperluan penulisan, pengajaran, maupun pengungkapan di media. Saat mengemukakan pendapat, psikolog diharapkan untuk tidak melakukan pengungkapan identitas. Nah, berikutnya adalah ada contoh kasus, yaitu contoh kasus yang dialami oleh Ani dan Dewi. Nah, ceritanya ini Ani dan Dewi berteman sejak lama. Karena kesibukannya, mereka pun tidak pernah bertemu. Suatu hari, si Dewi yang merupakan lulusan S2 psikolog yang kemudian membuka praktek, sedangkan Ani yang merupakan ibu rumah tangga dan memiliki 2 orang anak. Kemudian suatu hari mereka pun bertemu karena Ani membutuhkan layanan psikolog yang dipegang oleh si Dewi. Nah, si Ani ini menemui Dewi untuk berkonseling kepada Dewi mengenai masalahnya. Lalu karena Dewi seorang psikolog, akhirnya membantu Ani. Tapi sayang, setelah kejadian itu Dewi yang merupakan teman dari kecil dan mengenal keluarga, akhirnya si Dewi ini mempunyai inisiatif untuk menemui orang tua Ani. Dewi mengenal keluarga Ani, menganggap bahwa yang dilakukan sebagai niat baik agar dapat menolong Ani. Semua dokumen hasil tes maupun setiap permasalahan yang dialami Ani ini diceritakan kepada orang tuanya. Itu contoh kasusnya. Nah, dalam kode etik yang dilanggar pada kasus tersebut adalah pelanggaran kode etik HIMSI tahun 2010 bab 5 pasal 23 dan 24. Di dalam kasus Ani yang sebagai ibu rumah tangga ini dan kasus Dewi sebagai psikolog bisa dikatakan sebagai bersalah dan melanggar kode etik, di mana Dewi yang seorang psikolog membiarkan dan memberikan informasi kepada orang lain yang tidak diizinkan atau tanpa adanya persetujuan antara Dewi dan Ani. Dengan adanya orang ketiga, bisa suami atau istri atau orang tua atau teman yang lainnya atau yang saudara yang lainnya bisa. Nah, padahal
Sebagai tenaga profesional yang dilakukan Dewi merupakan kesalahan yang bisa menimbulkan kerugian baik Ani maupun Dewi, yang dimana masyarakat luas pun akan sangat tidak mempercayai Dewi dengan adanya kasus Ani. Hal ini didasarkan pada Kode Etik HIMSI pasal 23, tepatnya ayat 2A yang menyatakan laporan pemeriksaan psikologi untuk kepentingan khususnya hanya dapat diberikan kepada personal atau organisasi yang membutuhkan dan berorientasi untuk kepentingan atau kesejahteraan orang yang mengalami pemeriksaan psikologi. Nah, pada kesalahan Ani pada kasus ini adalah memberitahukan rekaman informasi klien bukan kepada pihak yang membutuhkan. Selanjutnya, didasarkan pada Kode Etik HIMSI pasal 24 tentang mempertahankan kerahasiaan data. Dewi juga melakukan pelanggaran di mana Dewi gagal menjaga dan mempertahankan informasi klien yang merupakan sahabatnya. Kemudian pada pasal 24 nomor 3 dikatakan bahwa pemberian layanan psikologi dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan pengguna layanan psikologi profesi atau akademisi. Dalam hal ini, Dewi memberikan informasi kepada orang tua Ani sebagai pihak ketiga tanpa adanya kepentingan yang berkaitan dengan layanan psikologi profesi atau akademisi. Berikutnya adalah Unity of Science yang berkaitan dengan contoh kasus tersebut. Nah, pelanggaran kasus di atas itu berhubungan dengan Quran surat Al-Isra ayat 34 yang memiliki arti, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa, dan penuhilah janji. Jika kalian berjanji kepada Allah atau kepada manusia, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, berkaitan dengan kasus tersebut, dalam ayat tersebut dikatakan bahwa kita diharuskan untuk memenuhi perjanjian yang berlaku dengan Allah, bahkan sesama manusia, dengan tidak membatalkan atau melalaikannya. Karena pada hari kiamat kelak, Allah pasti akan bertanya pada orang yang melakukan perjanjian, apakah ia menepati agar ia memberinya pahala atau melalaikannya agar ia mendapat hukumannya. Begitu juga dengan para psikolog atau ilmuwan lainnya, untuk memenuhi perannya maka harus dia bertindak dan berperilaku sesuai dengan kode etik psikologi dalam melayani klien atau masyarakat, di mana terdapat beberapa perjanjian sebelum menjalani sebuah konseling atau terapi lainnya dengan menjaga kerahasiaan data, menjaga nama baik klien, tidak membeberkan data atau informasi klien kepada pihak yang tidak bersangkutan, dan lain sebagainya. Oke, itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga yang telah kami sampaikan dapat memberi kebermanfaatan kepada teman-teman semua, dan apabila ada salah kata dari kami, mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.